Perkenalkan, nama saya Nikade Manik Dewantari, NIM G141700081. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggerombolan Sekolah pada Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN di IPB menggunakan metode two-step cluster di bawah bimbingan Ibu Dr. Utami Diah Safitri SSC MSI dan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Latar belakang. Menurut Peraturan Menteri tahun 2016, penerimaan mahasiswa baru dibuka dalam 3 jalur resmi yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. IPB merupakan perguruan tinggi negeri yang menjadi pelopor dalam penerimaan mahasiswa baru jalur undangan atau yang kini dikenal dengan SNMPTN. Dalam rangka meningkatkan sistem seleksi, IPB ingin melihat bagaimana karakteristik dari masing-masing sekolah yang mendaftar SNMPTN di IPB dengan pengelompokan sekolah. Pengelompokan sekolah umumnya menggunakan analisis gerombol, namun metode penggerombolan biasa tidak mampu menangani data yang berukuran besar, sehingga Zhang et al. Dan Chiu et al. Menciptakan sebuah metode penggerombolan untuk data yang berskala besar dan bertipe campuran, yaitu metode two-step cluster. Metode ini menggunakan salah satu konsep jarak, yaitu jarak log likelihood yang cukup kekar atau robust karena memenuhi asumsi kenormalan data menurut Nurusis tahun 2004. Sehingga penggerombolan sekolah pada penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN di PB akan menggunakan metode two-step cluster. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian saya ini yaitu mengaplikasikan metode two-step cluster dalam penggerombolan sekolah pada penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN di IPB berdasarkan karakteristiknya. Metode penelitian. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekolah pendaftar SNMPTN IPB tahun ajaran 2014 hingga 2019 yang terdiri dari 25 PUBA kontinu serta 22 PUBA kategorik dengan total sekolah yang menjadi amatan yaitu sebanyak 1.568 amatan. Berikut merupakan PUBA yang digunakan. X1 hingga X25 merupakan PUBA kontinu serta X26 hingga X47 merupakan PUBA kategorik. Prosedur analisis data. Berikut prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, melakukan pre-processing data, yaitu melakukan standarisasi untuk PUBA numerik, serta kategorisasi untuk PUBA kategorik. Dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi data, yaitu dengan mengeksplorasi PUBA numerik dalam bentuk box plot, serta mengeksplorasi PUBA kategorik dalam bentuk bar chart. Dilanjutkan dengan melakukan analisis data dengan menggunakan two-step cluster. Terdapat dua alternatif penggerombolan, yaitu penggerombolan tanpa penanganan pencilan dan penggerombolan dengan penanganan pencilan 5%. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kualitas gerombol dengan menggunakan nilai koefisien siluet. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi kriteria gerombol dengan membaginya dalam 3 kategori utama, yaitu komitmen, quality, dan konsistensi. Penentuan kriteria gerombol dengan menggunakan kategori komitmen, quality, dan konsistensi dengan kriterianya masing-masing high dan low. Terdapat 8 kemungkinan kriteria masing-masing gerombol, mulai dari high commitment, high quality, high konsistensi, hingga low commitment, low quality, dan low konsistensi. Analisis deskriptif. PUBA yang memiliki pencilan dari seluruh PUBA numerik yaitu PUBA persentase siswa yang lolos SNMPTN ITB atau ITS serta persentase siswa yang lolos SNMPTN IPB. Nah, pencilan pada PUBA ini merupakan pencilan dari masing-masing PUBA atau univariate outlier, sehingga akan tetap digunakan pada penggerombolan selanjutnya. Kriteria umum sekolah. Mayoritas sekolah pendaftar SNMPTN berasal dari SMA dan hanya sebagian kecil yang berasal dari MA atau madrasah. Kemudian akreditasi sekolah, mayoritas memiliki akreditasi yang A dan hanya sebagian kecil yang B dan hampir tidak ada yang C. Kemudian dari segi kepemilikan, mayoritas sekolah pendaftar berasal dari sekolah negeri dan hanya sebagian swasta, di mana swasta ini mayoritas adalah berasal dari Pulau Jawa, tepatnya Jakarta dan sekitarnya. Daerah asal sekolah, mayoritas sekolah pendaftar berasal dari Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera. Kategori perak merupakan pemeringkatan sekolah yang dibuat oleh IPB berdasarkan rekam jejak siswa dan sekolah. Dapat dilihat pada grafik bahwa mayoritas sekolah pendaftar memiliki kategori perak X, A, dan A+, di mana X itu merupakan sekolah-sekolah yang memiliki kontribusi yang rendah terhadap IPB pada tahun tersebut, sedangkan A dan A+ adalah sekolah-sekolah yang memiliki kontribusi yang tinggi terhadap IPB pada tahun tersebut.
Kekonsistenan sekolah yang dimaksud adalah seberapa sering sekolah tersebut diterima oleh IPB pada jalur SNMPTN. Dikatakan ya apabila selama 5 tahun berturut-turut sekolah tersebut diterima di SNMPTN IPB, tidak apabila minimal satu dari 5 tahun tersebut sekolah-sekolah tersebut tidak diterima di IPB. Loyalitas suatu sekolah dilihat dari seberapa sering sekolah tersebut terlibat dalam pendaftaran jalur SNMPTN di IPB, baik yang diterima maupun yang tidak. Terlihat bahwa mayoritas sekolah-sekolah yang mendaftar ke IPB memang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap IPB. Analisis two-step cluster. Yang pertama, alternatif yang pertama yaitu tanpa penanganan pencilan diperoleh 4 gerombol optimal dengan nilai koefisien siluet sebesar 0,2 serta dengan penanganan pencilan 5% diperoleh gerombol optimal sebanyak 2 gerombol dengan nilai koefisien siluet sebesar 0,3. Penentuan baginya gerombol optimal untuk alternatif yang pertama, yaitu tanpa penanganan pencilan. Dapat kita lihat bahwa nilai BIC akan terus menurun setiap peningkatan jumlah gerombol, sehingga akan dilakukan dua alternatif lainnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan nilai rasio perubahan BIC. Terlihat bahwa nilai rasio perubahan BIC yang pertama kali lebih kecil dari 0,04 yaitu 0,029 sehingga gerombol maksimum pada alternatif ini yaitu 9 gerombol. Kemudian lanjutkan dengan melihat nilai rasio perubahan jarak. Terlihat bahwa nilai rasio perubahan jarak terbesar pertama yaitu 1,0605 yang terletak pada gerombol 2 serta nilai rasio jarak terbesar kedua yaitu 1,604 yang terletak pada gerombol 4. Sehingga perbandingan dari keduanya yaitu 1,065 dibagi 1,604 yaitu sebesar 1,00006 yaitu lebih kecil dari 1,15 sehingga gerombol optimal yang terbentuk adalah maksimum dari 2 dan 4 yaitu sebesar 4 gerombol. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan banyaknya gerombol optimal pada alternatif yang kedua, yaitu dengan penanganan pencilan 5%. Sama seperti alternatif yang pertama, nilai BIC pada alternatif ini terus menurun setiap peningkatan jumlah gerombol, sehingga digunakan dua nilai lainnya. Yang pertama itu nilai rasio perubahan BIC. Dapat kita lihat bahwa nilai rasio perubahan BIC yang pertama kali lebih kecil dari 0,04 yaitu 0,016 yang terletak pada 9 gerombol sehingga gerombol maksimum yang terbentuk adalah 9 gerombol. Kemudian dilanjutkan dengan nilai rasio jarak terbesar. Dapat dilihat bahwa nilai rasio jarak terbesar pertama yaitu 2,5 dan diikuti nilai rasio jarak terbesar kedua yaitu 1,461 yang terletak pada gerombol 5. Sehingga perbandingan dari keduanya yaitu 1,711 di mana lebih besar dari 1,15. Sehingga gerombol optimal yang terbentuk adalah sebesar J1 yaitu sebesar 2 gerombol. Penentuan kriteria gerombol. Berdasarkan pada metodologi penelitian terdapat 3 kriteria utama yang digunakan yaitu komitmen, quality, dan konsistensi di mana komitmen diwakili oleh perubahan persentase siswa yang mendaftar ulang SNMPTN serta persentase siswa yang mendaftar ulang SBMPTN sedangkan quality diwakilkan oleh perubahan persentase siswa yang lolos SNMPTN ITS atau ITB, persentase siswa yang lolos SNMPTN IPB, kategori perak, kenaikan nilai rapor serta keikutsertaan sekolah pada top 1000 sekolah SNMPTN 2020 serta kriteria konsistensi diwakilkan oleh perubahan kekonsistenan sekolah. Kriteria penggerombolan untuk alternatif yang pertama. Nah, gerombol 1 terdiri dari 37% dari total keseluruhan sekolah, di mana sekolah-sekolah yang tergabung pada gerombol 1 memiliki kriteria low commitment, low quality, dan low consistency. Kemudian diikuti dengan gerombol 2 yang terdiri dari 15% sekolah dari total sekolah pendaftar memiliki kriteria komitmen pada jalur SBMPTN yang tinggi, kualitinya tinggi namun cukup rendah pada penerimaan SNMPTN di IPB, serta konsistensinya juga cukup rendah pada gerombol ini. Dilanjutkan dengan gerombol 3 terdiri dari 24% sekolah dari total sekolah pendaftar dengan memiliki kriteria komitmen cukup rendah, kualitinya juga cukup rendah namun cukup tinggi pada penerimaan jalur SNMPTN-nya serta konsistensinya juga cukup rendah. Yang terakhir adalah gerombol 4 terdiri dari 24% dari total keseluruhan sekolah memiliki kriteria high commitment, high quality, dan high consistency.
Berdasarkan penjabaran pada metodologi, nah terdapat 9 kriteria gerombol gitu. Nah, untuk kriteria low commitment, low quality, dan low consistency diwakilkan oleh gerombol 1, sedangkan high commitment, high quality, high consistency diwakilkan oleh gerombol 4, sedangkan 6 kriteria gerombol lainnya diwakilkan atau termasuk pada gerombol 2 dan gerombol 3. Selanjutnya, kriteria pergerombolan dengan penanganan pencairan 5%. Nah, untuk gerombol 1 terdiri dari 41% dari total keseluruhan sekolah yang memiliki kriteria high commitment, high quality, dan high consistency. Sedangkan gerombol 2 itu terdiri dari 59% dari total keseluruhan yang memiliki kriteria sekolahnya low commitment, low quality, dan low consistency. Nah, setelah dilihat kembali bahwa gerombol 1 pada alternatif yang kedua ini merupakan gabungan dari gerombol 2 dan gerombol 4 pada penggerombolan tanpa penanganan pencilan. Sedangkan gerombol 2-nya merupakan gabungan dari gerombol 1 dan gerombol 3 pada penggerombolan tanpa penanganan pencilan. Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, kriteria masing-masing gerombol dibedakan dalam 3 kategori, yaitu komitmen, quality, dan konsistensi, dengan kriterianya masing-masing adalah low dan high. Yang kedua, sebagian besar anggota gerombol dari hasil penggerombolan dengan penanganan pencilan merupakan gabungan dari gerombol tanpa penanganan pencilan. Dan yang terakhir, hasil penggerombolan dipilih adalah penggerombolan tanpa penanganan pencilan dengan 4 gerombol optimal yang terbentuk, karena kriteria yang dihasilkan lebih rinci dan dapat mewakili kriteria keseluruhan sekolah. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.